siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat malam Mbak Saudara, bertemu kembali dengan saya Petra Dev Patipilohi dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Kitab Yosua pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita memulai pembacaan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas kami. Malam hari ini kami boleh duduk diam mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami membuka hati dan pikiran kami. Dan biar firman yang dibaca malam hari ini boleh jatuh di tempat yang subur di hati kami. Dan bertumbuh 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan pembacaan malam hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Baik, Bapak Saudara, Kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 14. Ayatnya yang pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Demikianlah pembacaan kita. Saudara, dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa kesulitan, persoalan dan masalah yang dihadapi Israel saat menyeberang, saat bertemu dengan dua orang raja Amori, Sihon dan Og, dan mereka berhasil mengatasinya,
telah menjadi kesaksian buat bangsa-bangsa lain yang ada di seberang Sungai Yordan, khususnya untuk Yeriko, yang membuat mereka menjadi takut dan gemetar dan dilingkupi oleh kengerian, karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah yang memihak kepada orang Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kesaksian itu menyatakan betapa hebat dan dahsyatnya Allah orang Israel. Saudara, orang meramalkan kesulitan di tahun 2023 ini. Tetapi biarlah kesulitan-kesulitan yang menghadang setiap anak-anak Tuhan justru mengungkapkan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan yang kita sembah itu, yang membawakan kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Biarlah terjadi seperti apa yang terjadi atas kedua pengintai itu, bisa menerima informasi bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, Allah yang berkuasa. Jangan pernah lupa, dan biarlah hidup kita menjadi kesaksian tentang Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Biar apa yang kami baca ini betul-betul bisa menguatkan kami bahwa persoalan dan masalah justru akan mengungkapkan kedahsyatan Allah yang kami sembah itu. Bahwa persoalan dan masalah akan mengungkapkan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami, dan biar setiap kami betul-betul memegang bahwa Allah kami adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu dalam pembacaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi